Barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ahabba ma uhibba fillahi ta'ala, maka ia akan mencintai perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Dafa Media dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu makalah dari Sufyan ibnu Uyainah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan ibnu Uyainah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata, man ahabba Allah ahabba man ahabbahu Allah taala, barang siapa yang mencintai Allah, maka sudah seharusnya baginya untuk mencintai seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Minal ulama was salihin, yaitu orang-orang alim yang paham ilmu agama, was salihin, dan orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada seorang yang mengatakan aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam hatinya ada rasa benci kepada orang alim, orang soleh, maka sejatinya cintanya dusta, tidak murni cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan syarat yang pertama apabila orang itu mencintai Allah adalah ia akan mencintai seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba man ahabbahu Allah taala, dan barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ahabba ma uhibba fillahi taala, maka ia akan mencintai perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Minal a'mali shalihat, amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Wa man ahabba ma uhibba fillah, dan barang siapa yang mencintai perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, ahabba alla ya'rifahu an-nas, maka ia akan lebih senang, akan lebih gembira jika perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh manusia. Maksudnya apa? Yashtaghilul a'mal fil khulwah, dia menyibukkan beramal soleh di dalam kesendirian, tidak ingin amalnya tersebut dilihat oleh manusia. Wa naqal al-Asqalani, dan dari perkataan Sufyan ibnu Uyainah, Al-Imam Asqalani beliau menyimpulkan, anna mahabbatallah kisman, sesungguhnya mencintai Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardun, maksudnya adalah al-ba'ithatu ala imtithali awamirihi. Yang pertama, mencintai Allah adalah akan melakukan setiap perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, maka dia akan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk puasa, maka ia akan puasa. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi
setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina, maka dia akan menjauhi zina. Waridho biqadrihi, dan ridho dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemiskinan, kesusahan, dia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, wanadbun, sunnah, kesunahan, maksudnya adalah ayyuwaziba 'alan nawafil. Dia akan melakukan setiap perbuatan-perbuatan sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajtanibus syubhat, dan dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan subhat yang tidak jelas kehalalan dan keharuman. Wa qala Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata, man dhaqa, barang siapa yang merasakan min khalisin mahabbatallah, daripada ketulusan, kenikmatan di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, syaghalahu dzalik, maka ia akan sibuk dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikarenakan kesibukannya di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melupakan daripada urusan dunia, tidak sibuk lagi dengan urusan dunia. Wa auhashahu an jami'il bashar, dan dia akan menjauhkan dirinya daripada manusia. Karena apa? Karena kesibukannya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Rafa Media dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.